Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar anak-anakku? Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita membaca doa untuk memulai pelajaran hari ini. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Beriman kepada hari akhir, anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah mengetahui apa itu hari akhir? Pasti kalian sudah mendengar apa itu hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang akan terjadi, di mana seluruh makhluk termasuk manusia akan dimatikan, kemudian hidup dan dibangkitkan kembali. Menurut bahasa, kiamat memiliki dua arti, yaitu kebangkitan dan hari akhir. Sedangkan menurut istilah, kiamat berarti hari kebangkitan manusia di alam kubur ke alam akhirat untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil naqli firman Allah dalam surat Toha ayat 15, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Kemudian dalam surat Al-Hajj, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yub'atsu minal qubur. Sungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dari kuburnya. Kemudian iman kepada hari kiamat yang harus kita ketahui, dia adalah rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari kiamat merupakan ciri diri seorang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Ada dua macam hari kiamat itu. Yang pertama hari kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro dan kiamat kubro secara bahasa, kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setelah makhluk yang bernyawa. Contohnya banjir, ledakan gunung berapi, kematian, kemudian kecelakaan, banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, itu contoh-contoh kiamat sugro. Kalau kiamat kubro, kiamat besar, itu peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Kiamat pasti terjadi, namun hanya Allah yang tahu semua itu. Gambaran kiamat kubro dalam surat Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farosil mabs. Gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan, manusia seperti anai-anai, langit menjadi pecah belah. Dan dalam surat Al-Zumar, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya dan menunggu keputusan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis-suri fadha'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Oke, untuk selanjutnya teman saya akan menjelaskan gambaran kiamat. Pada hari kiamat, seseorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan, yaitu tentang umurnya, untuk apa saja umur itu dipergunakan, tentang ilmunya, apa yang dilakukannya dengan ilmu tersebut, kemudian tentang hartanya, dari mana didapatkannya dan untuk apa dibelanjakannya, tentang tubuh atau tenaga atau kekuatan tubuhnya, untuk apa dipakainya. Riwayat At-Tirmizi. Kemudian informasi lain di dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Yang pertama yaitu apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat, kemudian dan bumi telah mengeluarkan beban-beban mereka yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya.
karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka atau balasan pekerjaan mereka. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-6. Nama-nama hari akhir. Silahkan simak. Adapun tanda-tanda dari kiamat kecil yang mungkin sudah terjadi saat ini, yaitu melimpahnya harta benda, enggan menerima sodako, munculnya orang yang mengaku nabi, kurangnya sifat amanah, banyaknya pejabat yang zalim, perzinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela, memperindah masjid tanpa memakmurkannya, kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, banyaknya kemusyrikan di kalangan umat muslim atau umat Islam, dan merajalelanya sadisme atau orang-orang yang sadis, pemutusan silaturahmi, buruknya hubungan dengan tetangga, orang-orang tua berlagak seperti anak muda, merajalelanya riba, sifat kikir, mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Kemudian, wanita berpakaian tetapi seperti telanjang. Banyaknya kebohongan dan informasi yang simpang siur atau berita hoaks. Itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Sekarang, ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, Dababul Ardi, yaitu binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia. Yang kedua, turunnya Imam Mahdi. Ketiga, Dajjal. Keempat, turunnya Isa Al-Masih alaihissalam. Kelima, datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Keenam, terbitnya matahari dari arah barat. Ketujuh, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia. Kedelapan, rusaknya Ka'bah di kota Mekah. Kesembilan, Dukhan atau kabut selama 40 hari akan mematikan semua orang beriman sejati sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Dan kesepuluh, bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semua. Tanda-tanda tersebut tercantum di dalam hadis Nabi SAW, yaitu di dalam hadis riwayat Muslim. Sekarang kita simak bersama alur kehidupan manusia. Selanjutnya, Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, yaitu hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai amalan-amalan yang dikerjakannya selama hidup di dunia. Yang selanjutnya kita akan berada di Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia. Kemudian kita berada di Yaumul Mizan, yaitu mizan artinya timbangan amal. Maksudnya adalah setiap manusia akan diperiksa dan dihitung amal perbuatannya untuk diketahui amalan yang baik dan amalan yang buruknya. Apakah lebih berat amalan baik atau amalan buruknya? Kemudian, salah satu di antara pokok keyakinan Muslim dalam mengimani keberadaan surga dan neraka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Perihalalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir, dan sampaikanlah berita gembira pada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya." Hal tersebut tertulis di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 24-25. Mengimani bahwa surga dan neraka telah tercipta dan keduanya saat ini telah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala. Hal tersebut sudah dituliskan di dalam Al-Quran. Selanjutnya tentang penamaan surga. Kenapa namanya surga? Surga yaitu al-jannah, secara bahasa artinya kebun
atau al-buston, atau kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan. Surga adalah suatu tempat yang nikmat dan menyenangkan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Yang pertama ada surga Firdaus, yaitu terbuat dari bata perak, bata emas, bata perata yakut, dan bata permata zabarzah. Lainnya kasturi. Surga ini untuk mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid atau sedang membela agama Allah. Yang kedua, surga Darussalam, yaitu terbuat dari permata yakut merah. Surga ini untuk mereka yang suka melakukan sholat, menyempurnakan sholat, dan menyempurnakan wudhu ketika hendak sholat. Yang ketiga ada surga Al-Mahwa, yaitu terbuat dari permata zabarzah atau permata hijau. Yaitu surga ini untuk mereka yang menunaikan zakat, sedekah, dan infak. Yang keempat ada surga Al-Khuldi, yaitu terbuat dari marzan kuning. Surga ini untuk mereka yang berbuat baik, menyuruh kebaikan, dan mencegah kepada yang mungkar. Selanjutnya, yang kelima ada surga An-Naim, yaitu dari perak. Surga ini diperuntukkan untuk mereka yang tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Keenam, ada surga Darul Muqamah, yaitu terbuat dari emas merah. Surga ini untuk mereka yang melakukan ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Ketujuh, surga Al-Adhan, yaitu terbuat dari mutiara besar atau hudurat, mutiara putih. Surga ini untuk mereka yang memejamkan matanya dari yang haram dan melakukan kebaikan. Selanjutnya, gambaran surga dan kenikmatannya. Firman Allah, "Kusiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di dalam surga, yaitu apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas di dalam hati semua manusia." Pintu-pintu surga. Dari Utbah bin Ghazawan radhiyallahu, beliau berkata, jarak antara daun pintu ke daun pintu surga lainnya sepanjang perjalanan 40 tahun, dan akan datang suatu hari ketika orang yang memasukinya harus berdesakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tingkatan surga. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya surga terdiri atas 100 tingkat, di antara jarak 2 tingkatnya seperti jarak antara langit dan bumi. Allah menyediakannya untuk orang-orang yang berjihad di jalannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian meminta kepada Allah, mintalah kepadanya Firdaus, karena sesungguhnya Firdaus adalah surga yang paling utama dan merupakan tingkatan tertinggi dari surga. Di atasnya terdapat arsy atau ar-Rahman, dan dari Firdaus itulah memancar sungai." Yang selanjutnya ini adalah gambaran dari nikmatnya surga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan menghuni surga Firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini merupakan syarat atau kriteria calon penghuni surga ya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Kalau neraka gimana, Bu? Kemudian mengenai surga dan neraka. Neraka mereka merupakan suatu tempat pembalasan paling berat tentunya bagi orang-orang yang ingkar, durhaka, dan suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanggar aturan-aturannya. Setelah kita tadi membahas tentang tingkatan surga, maka kali ini kita akan membahas tentang tingkatan neraka, atau di dalam neraka itu ada neraka apa saja. Di dalam Quran surat Furqan ayat 66, sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim
seorang penolong pun. Quran Surat Al-Imran ayat 192. Selanjutnya tentang penamaan neraka. An-nar, neraka secara bahasa ialah kobaran api al-lahab yang panas dan bersifat membakar. Secara istilah bermakna suatu tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendurhakainya. Yang pertama ada neraka hawiyah, yaitu bagi orang-orang yang munafik dan bagi orang-orang yang kafir berada di dasar neraka. Kemudian neraka jahim. Neraka ini bagi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yaitu nafsu hewannya dan syaitannya. Bagi orang-orang yang suka melampaui batas dan bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang selalu mencintai dunia dan mengutamakannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada neraka sakor, yaitu bagi orang-orang yang bakhil kepada fakir miskin dan bagi orang yang tidak pernah melakukan sholat. Keempat, neraka jahanam, yaitu bagi para iblis dan setan, bagi para pengikut iblis dan setan, bagi orang-orang majusi penyembah api. Kelima, ada neraka mutamah, yaitu bagi orang-orang yang suka mengadu domba orang lain. Keenam, neraka syair, yaitu bagi orang Yahudi, bagi orang Nasrani, dan bagi orang yang suka membohongi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, neraka wa'il atau laza, bagi orang-orang yang melalaikan atau meninggalkan sholat dan bagi umat Islam yang melakukan dosa besar. Kemudian pintu neraka dalam Quran Surat Al-Hijr. Selanjutnya tentang kedalaman neraka dari Abu Hurairah radhiyallahu, kami bersama Rasulullah SAW tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Maka Nabi SAW bertanya, "Tahukah kalian apa itu?" Kami pun menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Rasul berkata, "Itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun lalu. Batu itu jatuh ke dalam neraka hingga baru mencapai dasarnya tadi." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya mengenai bahan bakar neraka. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 24, "Perihalalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan baginya orang-orang kafir." Dan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 98, "Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya." Selanjutnya, panas api neraka dari Abu Hurairah radhiyallahu, beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Api yang kalian nyalakan oleh anak Adam hanyalah 1 dari 7 bagian nyala api jahanam." Itu artinya api yang ada di dunia kita saat ini itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api yang ada di dalam neraka, yaitu 70 kali lipat dibandingkan api yang ada di dunia saat ini. Kemudian tentang makanan bagi penghuni neraka, itu juga tercantum dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 6-7. Mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Selain itu, minuman bagi para penghuni neraka. Ini juga sudah dijelaskan dalam Quran ya. Silahkan kita simak bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, itulah gambaran-gambaran hari kiamat. Tentunya kita harus sebagai orang yang beriman dan bertakwa mengimani, percaya benar apa hari kiamat dan kapan datang hari kiamat hanya Allah yang tahu. Dengan demikian membuat manusia menjadi pribadi yang lebih disiplin, taat, patuh kepada Allah. Nilai positif juga dengan beriman kepada hari akhir, manusia akan cenderung berubah hidupnya dengan kehati-hatian, yang tadinya maksiat mengurangi maksiat, membuat manusia untuk disiplin dalam beribadah, memiliki pandangan yang lebih baik. Demikian
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.